My Rival is My Love. Episode 39. Sejak pulang ke rumah, Anggi langsung pergi menuju ke kamar mandi, melepaskan pakaiannya yang telah basah tadi. Anggi kemudian memutar keran shower, dan turunlah air yang mulai membasahi tubuhnya. Anggi mulai memejamkan mata, merasakan dinginnya air yang turun bak seperti hujan yang mengguyurnya. Dan di sela itu ia berpikir, bagaimana jika Bastian tahu jika temannya kini telah berubah dan tak seperti yang dulu lagi? Dengan keadaan yang masih memakai handuk yang melilit di tubuhnya, Anggi tidur terlentang di atas kasur, melanjutkan pikiran yang sempat mengganggunya tadi. Hingga tak terasa, dalam ingatan Anggi mulai terbayang bayangan tentang masa lalu mereka saat mereka masih menjadi teman baik. Tepatnya 6 tahun yang lalu, saat itu Angga masih SMP. Ketika perjalanan pulang dari sekolah, di jalan ia melihat anak yang sedang dikeroyok. Anak itu tak lain adalah Bastian. Sepertinya dia sedang dibully. Tebak Angga yang sedang menyaksikan pengeroyokan yang berlangsung. Angga, gak usah peduli. Ayo kita pulang aja. Ajak salah satu teman yang coba mengajaknya. Gak mau? Kalian pulang aja, aku mau nolong dia. Ngapain sih kamu nolongin anak nakal kayak Bastian? Dia itu kan berandalan, bapaknya aja preman loh. Seketika wajah Anggi tersenyum nyeringai. Memangnya kenapa? Aku malah jadi pengen berteman sama dia. Teman-teman Angga tak bisa menghentikan tekadnya. Ia mulai mengambil sebuah bambu yang hendak ia gunakan sebagai senjata untuk melawan anak-anak yang mengeroyok Bastian. Dengan segera, Angga memukul keempat anak yang mengeroyok Bastian dengan bambu itu. Brengsek, kalian itu benar-benar pengecut. Apa gak berani 1 lawan 1? Sambil terus memukuli mereka, Bastian yang melihat Angga hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri. Siapa anak itu? Kenapa dia mau menolongnya? Selang beberapa detik, dengan cepat Bastian menarik tangan Angga, membawanya lari meninggalkan para pengeroyok. Setelah dirasa cukup jauh, mereka memutuskan beristirahat di teras musola. Untuk anak kelas 7. Lo itu berani juga ya? Bastian memuji nyali Angga. Gak juga, lo gak sadarkan dari tadi tangan gue udah gemetaran. Haha, jelas Angga. Ia sampai menunjukkan tangannya yang bergetar. Gara-gara hal itu, keduanya tertawa terbahak-bahak. Hai, lo kenapa mau nolongin gue? Tanya Bastian. Apa ya? Gue melakukannya agar lo punya utang budi ke gue. Haha, ujar Angga nyengir. Dia sengaja melakukannya agar bisa mendapatkan bekingan dari anak itu. Bastian sendiri merupakan anak badung di sekolahannya, suka berkelahi dan tak ada yang berani kepadanya. Karena itu, ia memanfaatkan momen ini untuk bisa mendapatkan perlindungan dari Bastian. Angga sendiri sudah muak karena selalu dibully di sekolah. Hahaha, lo itu ternyata licik juga ya. Gue suka gaya lo. Angga mengernyit. Apa? Lo suka gue? Bukan dalam konteks itu, anjir. Lah terus apa dong? Udahlah, gak usah dibahas. Oh iya, nama lo siapa? Bastian bertanya. Angga Rahmadan. Angga, kasih tahu gue jika ada orang yang ganggu lo, oke? Seketika mata Anggi terbelalak. Terdengar suara ketukan pintu yang langsung membuyarkan lamunannya. Iya, bentar. Anggi segera turun dari ranjang, lalu berjalan untuk membukakan pintu di hadapannya. Kenzi, lo udah pulang? Kenzi mengernyit. Oh Neng, kenapa belum ganti baju? Anggi langsung meraba tubuhnya. Ia baru sadar ternyata ia masih mengenakan handuk. Langsung saja Anggi menutup kembali pintunya. Setelah selesai memakai baju, Anggi langsung mempersilahkan Kenzi untuk masuk. Pria itu langsung berjalan masuk mengambil kursi yang selalu ia duduki ketika berada di kamar ini. Ken, ada apa lo kesini? Anggi langsung duduk di tepi kasur. Apa maksudmu? Memangnya gue gak boleh melihat keadaan pacar gue? Boleh kok. Tapi gue udah gak apa-apa kok. Huazu, tiba-tiba saja Anggi bersin. Kenzi mengernyit, menatap kekasihnya itu dengan sinis. Lo itu benar-benar merepotkan. Kenzi langsung berdiri. Ia hendak pergi. Ken, lo mau kemana? Anggi bertanya. Tunggulah, gue akan segera kembali. Kenzi berjalan keluar. Dan tak berselang lama ia kembali dengan membawa sekotak martabak manis, segelas air dan obat. Kenzi langsung meletakkan semua itu ke meja. Makanlah, habis itu lo minum obatnya. Anggi segera menghampiri makanan yang Kenzi bawa untuknya. Sementara Kenzi kembali duduk, Anggi mengambil 2 potong martabak dan kemudian menyodorkan salah satunya untuk Kenzi.
kita makan sama-sama ya, ajaknya tersenyum. Kenzi menerima dan lalu memakannya. Anggi kembali duduk sembari memakan martabak. Di sela itu, ia mulai mengajaknya bicara. Ken, maaf ya, gue selalu bikin masalah buat lo. Kenzi menggeleng. Enggak, lo gak salah. Padahal gue mau nonton pertandingan lo sampai selesai. Tapi gue malah kejebak di toilet. Lo pasti kesel ya sama gue. Kenzi terus menatap kekasihnya itu dengan tatapan kasihan. Masalah yang menimpanya ini bukanlah perbuatannya. Justru Kenzilah yang harusnya bertanggung jawab atas apa yang menimpa Anggi. Jika saja dia bukan pacarnya, mungkin saja Lily tak akan nekat mengunci Anggi di toilet. Jujur gue rada kurang puas, Ken. Makanya, tiba-tiba Anggi mendongakkan kepalanya dan terkejut. Kenzi telah berdiri di hadapannya. Kenzi langsung memeluk tubuh Anggi. Ken, lo kenapa sih? Maaf ya. Gue gak bisa melindungimu. Ayolah Ken, gak usah berlebihan gitu. Berlebihan apanya? Lo itu kan pacar gue. Terserah gue dong, kapanpun gue mau. Gue akan peluk lo. Setelah melepaskan pelukannya, Anggi mengangguk. Setelahnya Kenzi mulai berbaring di sebelah Anggi. Lo itu kenapa bisa sesantai itu? Apa lo gak mau tahu orang yang ngunci lo di toilet? Anggi terkejut dan menoleh. Apa Ken? Memang lo tahu siapa orangnya? Gue tahu. Tapi gue minta jangan pernah lo coba deketin dia. Baiklah, gue akan lakukan nasihat dari lo ini. Yang mengunci lo itu si Lily. Apa Ken? Lily. Anggi terkejut. Kenapa dia melakukannya? Menurutku dia itu kesel karena lo itu sekarang pacar gue. Jadi dia jealous sama hubungan kita. Kenzi mengangguk dengan pernyataan Anggi. Makanya, gue minta lo mesti hati-hati kalau melihatnya. Gue kenal Lily. Dia itu orangnya rada psico. Gue takut dia akan melukai lo lagi. Kenzi benar-benar khawatir Lily akan coba melukai kekasihnya. Makasih Ken, lo udah ngingetin gue. Lo tenang aja, gue pasti akan baik-baik saja kok. Lo jangan remehin Lily. Dia pernah bikin orang masuk rumah sakit gara-gara dia gak suka sama orang itu. Seketika Anggi mulai takut. Terus orang itu gimana nasibnya Ken? Gue gak tahu pasti. Gue dengar orang itu koma. Anjir. Terus nasib gue gimana dong? Anggi benar-benar khawatir. Ia tak ingin menjadi korban selanjutnya. Kenzi lalu menarik tubuh Anggi dan kemudian mendekapnya. Lo tenang saja. Gue akan selalu melindungi lo. Gue gak yakin Ken. Mendengar jawaban Anggi, Kenzi mengencangkan pelukannya. Apa maksudmu? Lo gak yakin sama gue? Bukan gitu, anjir. Pelukan lo kenceng banget. Setelah lepas dari pelukan Kenzi, Anggi mulai terus terang. Dengerin ya Ken, hari ini aja gue diincer sama mantan lo itu. Terus nantinya gimana? Apa lo mau kita akhiri aja hubungan kita? Saran Kenzi. Anggi menggeleng. Enggak. Gue gak mau. Gue udah suka sama lo Ken. Jadi lo seneng jadi pacar gue. Dengan raut wajah yang sedikit malu, perlahan Anggi mulai mengangguk. Dengan cepat Kenzi kembali memeluk Anggi. Anggi, gue janji, apapun yang terjadi, gue gak akan pernah biarin siapapun melukai lo. Udahlah, gak usah lebay. Gue bisa jaga diri sendiri. Kenzi pun tersenyum mendengar jawaban dari pacarnya. Dasar, lo itu kenapa gak nyadar sih? Lo itu udah gak sekuat yang dulu lagi. Haha, jangan salah. Gue gak selemah yang lo pikir. Tegas Anggi. Terserah lo aja. Gue capek. Kenzi berniat meninggalkan kamar Anggi. Ken, kapan lo akan tanding lagi? Tanya Anggi. Kenzi yang telah sampai di depan pintu Jeti menoleh. 2 hari lagi. Baiklah. Gue akan nonton lagi. Ucap Anggi berjanji. Boleh aja. Tapi lo minum dulu obat flu-nya. Baik Ken? Begitu pagi tiba, Kenzi dan Anggi melakukan olahraga jogging mengelilingi komplek. Tapi hari ini ada yang berbeda. Bukannya berlari seperti Kenzi, Anggi malah mengayuh sebuah sepeda listrik. Ia sengaja menggunakannya karena tak ingin capek. Ayo Ken, lebih cepat lagi larinya, ejek Anggi yang berada di samping Kenzi. Kali ini ia tak mengayuhnya, hanya menggunakan tenaga listrik yang membuat sepeda itu berjalan secara otomatis. Curang lo, awas aja nanti. Tak takut dengan ancaman Kenzi, Anggi malah mengejeknya lagi. Nyenyenye, weh. Sepeda itu langsung melesat maju meninggalkan Kenzi. Sampailah dulu Anggi di lapangan, menunggu sampai kekasihnya itu sampai. Sambil menunggu, Anggi mengambil sebotol minuman yang ia taruh di keranjang sepeda, meneguk dan merasakan kesegaran airnya. Dan tak butuh waktu lama, Kenzi pun akhirnya tiba di sana. Pria itu langsung menyuruh Anggi untuk pindah. Mundur, Anggi langsung mundur ke jok belakang. Begitu Kenzi duduk di sepeda bagian depan, ia langsung mengambil minuman yang sama dengan milik Anggi. Lama banget sih jalan lo Ken.
gue sampai ngantuk nunggunya. Keluh Anggi coba memancing Kenzi. Kenzi pun mulai terprovokasi dan kemudian berbalik untuk mencubit hidung pacarnya. Enak banget lo ya, cuma naik sepeda bisa seenaknya nyinyir. Aduh, sakit, Ken. Lepasin hidung gue, jerit Anggi. Kenzi melepaskan tangannya dan kembali meneguk minuman sambil mendengarkan ocehan Anggi. Ken, lo itu kenapa suka banget cubit-cubit hidung gue? Kalau pesek gimana? Lo mau tanggung jawab? Lo itu bodoh banget sih. Kalau dicubit itu nggak bakalan bikin hidung pesek, yang ada malah makin mancung. Sahutnya sambil menoyor kepala Anggi. Ih, lo itu bisa nggak sih lebih perhatian gitu sama gue? Oh, jadi lo minta diperhatiin? Tanya Kenzi dengan senyum yang dipaksakan. Anggi mengangguk senang. Ia ingin sekali Kenzi memperlakukannya layaknya seorang sepasang kekasih yang romantis. Baiklah, gue akan melakukannya. Tapi dengan satu syarat. Apa itu, Ken? Di belakang lo ada ayam. Seketika Anggi menoleh dan langsung menjerit panik. Ia takut dengan jenis unggas tersebut. Anggi benar-benar takut sampai memeluk Kenzi dan menyuruh kekasihnya untuk mengusir hewan tersebut. Ken, cepetan usir, gue takut dipatok lagi. Apaan sih? Cuma ayam doang. Bodoh, cepetan usir. Bukannya mengusir. Kenzi menyuruh Anggi untuk memeluk pinggangnya. Setelah Anggi melakukannya, barulah Kenzi langsung menjalankan sepeda listriknya, membawa sepeda itu sampai ke tempat aneka gorengan. Sepeda yang mereka tunggangi itu berhenti tepat di depan gerobak gorengan, dan sebelum memesan, Kenzi bertanya kepada Anggi, lo mau apa? Bala-bala sama mendoan kayaknya enak, Ken? Baiklah, Kenzi langsung meminta ke ibu-ibu penjual. Bu, gorengannya 20.000. Tunggu bentar ya mas. Penjual itu tersenyum. Dengan cepat ia mengambil beberapa gorengan yang diminta lalu dimasukkan ke sebuah kantong kertas. Setelahnya ia memberikan kantong berisi gorengan itu kepada Kenzi. Setelah menerimanya, Kenzi langsung menyerahkan kepada Anggi. Nih, bawah. Dan setelah diterima Anggi, Kenzi kembali menjalankan sepedanya hingga sampai ke sebuah taman. Setibanya di sana, mereka berdua duduk di sebuah bangku, menikmati makanan yang telah mereka beli sambil bercanda gurau, membicarakan sesuatu yang mungkin tidak terlalu penting. Ken, kenapa lo itu begitu jenius? Entahlah, mungkin aja karena otak gue yang mudah mengingat sesuatu. Memangnya, mama dulu ngidam apa sampai punya anak kayak lo? Ya mana gue tahu, lo tanya aja sendiri. Memangnya, lo gak pernah nanya? Enggak. Ken, apalagi Oneng? Anggi tersenyum dan kemudian kembali bertanya, setelah lulus nanti, apa yang akan lo lakukan? Kenzi berhenti memakan gorengannya. Ia lalu menoleh untuk menjawab. Lo mau tahu? Anggi mengangguk. Gue belum memikirkannya. Menurutmu jalan apa yang mesti gue pilih? Kenzi meminta pendapat. Dih, malah nanya ke gue. Gue aja bingung mau ngapain nantinya. Kenzi tertawa mendengar jawaban Anggi. Oneng, lo itu benar-benar cewek paling bodoh yang pernah gue kenal. Kenzi mengacak-acak rambut Anggi. Tapi itulah yang gue suka dari lo. Tiba-tiba saja wajah Anggi tersipu ketika mendengarnya. Jadi sekarang lo itu suka cewek bodoh. Anggi tak menyangka selera Kenzi bisa berubah. Padahal dulu ia pernah bilang jika tak suka cewek yang bodoh. Tak berhenti sampai di situ saja. Kenzi mulai meraih dagu Anggi, memalingkan wajahnya untuk menatapnya. Tak hanya bodoh, lo itu selalu saja melakukan sesuatu yang membuat gue tertarik. Anggi menelan ludah. Jantungnya berdetak tak karuan ketika ia menatap pria di depannya. Bahkan saat wajah Kenzi perlahan mulai mendekatinya, Anggi tak bisa berbuat apa-apa selain memejamkan matanya. Anggi berpikir, Kenzi akan menciumnya lagi. Namun pikiran itu tiba-tiba sirna karena ia tak merasakan sensasi apapun. Ini aneh. Kok bibir gue gak basah ya? Pikir Anggi. Matanya langsung mengerjap, melihat Kenzi yang sedang menatap ke arah lain. Ken, lo lihat apa? Anggi pun langsung menoleh ke arah yang sama dengan yang dilihat Kenzi. Mata Anggi langsung terbelalak saat melihat ke sana. Anjir, itu kan Bastian. Ngapain tuh anak ada di sini? Anggi kembali mengarahkan pandangannya ke depan. Ia takut dikenali oleh Bastian yang sedang berjalan ke tempatnya. Woi, Kenzi, katakan di mana Angga? Tanya Bastian yang akhirnya sampai. Mau ngapain sih? Lo gak ada kerjaan nyari dia mulu. Lo jangan bohong, gue udah tahu. Anggi makin cemas. Mungkinkah dia tahu jika temannya kini telah menjadi perempuan? Apa maksudmu? Kenzi bingung dengan apa yang dikatakan Bastian. Gue tahu. Angga tinggal di rumah lo kan? Ucap Bastian. Pria itu benar-benar serius mencari keberadaan Angga. Terus kalau dia tinggal di rumah gue, lo mau apa? Gue mau bayar utang ke dia.
Seketika Anggi ingat. Dulu ia pernah meminjamkan uang kepada Bastian untuk biaya hidup selama mencari pekerjaan. Ingin sekali dirinya berbalik untuk menerima uangnya. Tapi masalahnya berat sekali menunjukkan wujudnya yang sekarang kepadanya. Lo utang berapa sama dia? Ngapain gue mesti ngasih tahu ke lo? Bastian menolak memberitahu. Lah, katanya mau bayar utang. Gue akan bayar ke orangnya. Kenzi hanya menghela saat menghadapi pria yang berada di depannya. Dan lalu ia berbisik ke pacarnya. Hei, buruan lo selesaikan masalah lo. Why? Kenapa malah bisik-bisik sama pacar lo? Udah buruan kasih tahu di mana Angga, sahut Bastian memaksa. Kenzi yang mulai tak tahan dengan kekacauan ini langsung memutar kepala Anggi ke arah Bastian. Lo nyari Angga kan? Ini dia orang yang lo cari. Anggi geram dengan perbuatan Kenzi. Kenapa dia bisa semudah itu memberitahu Bastian? Sementara Bastian belum menyadari jika gadis yang ada di sebelah Kenzi sebenarnya adalah Angga. Orang yang ia cari. Jangan bercanda, Angga itu cowok. Bastian tahu betul siapa itu Angga. Temannya itu adalah laki-laki dan bukan perempuan seperti yang ditunjukkan Kenzi. Oh Neng, jelasin ke dia. Gue capek ngomong sama nih orang. Kenzi akhirnya menyerah. Kok gue sih yang mesti jelasin? Protes Anggi. Yaku dulu, lo kan yang kenal dia. Lo kan juga kenal Ken. Timpal Anggi. Tapi dianya nyari lu Oneng. Akhirnya Anggi terpaksa terus terang ke Bastian. Bas, tenanglah dulu. Lo tim, gue lagi ngomong sama cowok lo. Tunjuk Bastian menyuruh. Gimana ini? Anggi ingin menjelaskan kepadanya. Tapi pria itu malah membentaknya. Bas, lo nyari Angga kan? Anggi kembali bicara. Lo tahu di mana Angga? Bastian benar-benar tak mengenali sahabatnya. Sambil menghela nafas panjang, Anggi mulai mengaku di depan pria itu. Ini gue Bas. Angga. Seketika Bastian menatap Anggi, meliriknya dari ujung kaki sampai kepala. Lo pikir gue bego? Dilihat dari manapun. Lo itu cewek. Udahlah jangan ngaku-ngaku. Cepet katakan di mana dia. Dalam penglihatan Bastian, yang di depannya itu hanya perempuan manis dengan style jaket olahraga. Jadi mana mungkin ia bisa percaya begitu saja dengan perempuan yang ada di depannya. Gue serius Bas. Belum selesai Anggi menjelaskannya, Bastian menerima panggilan telepon dari seseorang yang membuatnya mesti pergi dari sana. Kenzi dengar, kasih tahu ke Angga, suruh dia nemuin gue. Kalau sampai dia nggak nemuin gue, lo yang bakal gue hajar. Bastian langsung pergi begitu saja. Sementara Anggi hanya bisa melihatnya yang berjalan pergi. Gimana ini Ken? Dia kok nggak ngenalin gue sih? Tanya Anggi yang berdiri. Udahlah biarin aja. Kayaknya kelamaan di kota malah bikin otaknya tumpul. Sampai gak ngenalin lo. Tukas Kenzi. Emang bisa gitu ya? Lo lihat aja dia. Jadi bodoh kan? Iya juga sih. Tapi Ken, duit gue gimana? Anggi tiba-tiba teringat. Duit apa? Duit yang gue pinjemin ke dia. Jelas Anggi. Ikhlasin aja. Hitung-hitung sedekah. Saran Kenzi yang tak peduli. Sedekah gundulmu. Gak mau. Gue mau tagih ke dia. Anggi hendak berjalan untuk menyusul Bastian. Akan tetapi, Kenzi menahan tangannya, membuat Anggi tak bisa kemana-mana. Lepasin Ken, lo mau apa? Mau nyusul Bastian lah. Sekuat tenaga, Kenzi mendorong tubuh Anggi hingga kembali duduk di bangku. Kemudian Kenzi ikut duduk di sebelahnya dan lalu merangkulnya. Kemudian ia mulai bertanya kepada Anggi, memang lo minjemin duit ke dia berapa? 300.000 Ken, sambil menunjukkan 3 jari. Yaelah cuma duit segitu aja loh sampai mau nyusulin dia. Kenzi benar-benar heran dengan sifat mata duitannya. Tapi dia janji mau balikin 2 kali lipat. Lumayan kan 500.000. Why, kalau 2 kali lipat, bukan 500 yang lo dapat, tapi 600. Terang Kenzi merevisi. Ya pokoknya gitulah, makanya Ken, ayo kejar dia, ajak Anggi yang coba menariknya. Gak mau, dih, lo kok gitu sih? Bodoh, gue ogah nemuin dia lagi. Tegas Kenzi. Kenzi terlanjur kesal karena momen romantisnya telah diganggu oleh orang itu. Masih ada pertandingan untuk besok, makanya hari ini Kenzi sengaja berlatih dari siang hingga menjelang malam. Semua itu ia lakukan hanya untuk bisa memenangkan pertandingan besok. Perlu diketahui, jika timnya Kenzi berhasil menang, maka mereka akan melaju ke babak final. Seusai berlatih, Kenzi segera memasuki rumah, dan ketika masuk ia melihat Anggi yang tersenyum menghadang jalannya. Apa? Kenzi bertanya. Apa niat Anggi yang dengan sengaja berdiri di depannya? Ken, lo pasti capek kan? Terus, Anggi menyodorkan sebotol air mineral di depannya. Gue bawakan lo ini, minumlah. Kenzi menerima dan kemudian meminumnya. Makasih,
Setelahnya ia kembali berjalan karena ingin mandi. Sementara Anggi yang masih berdiri di tempatnya merasa senang. Ia senang karena merasa usahanya itu berguna untuknya. Jam 19:43. Malam itu, seusai makan malam bersama keluarganya, Kenzi berniat istirahat agar besok ia bisa kembali bugar. Dan ketika merebahkan tubuhnya di atas kasur, ponselnya tiba-tiba berdering. Kenzi segera meraih ponsel yang berada di tempat tidur dan melihat siapa orang yang mengirimkannya pesan. Wajahnya langsung datar ketika membaca nama di layar ponselnya yang bertuliskan Oneng. Ngapain dia kirim-kirim pesan ke gue? Apa susahnya kesini? Kenzi segera membuka pesan yang dikirimkan Anggi. Lalu ia membacanya. Kepada Kenzi, keluarlah. Malam ini bulannya indah banget. Kenzi langsung meletakkan ponselnya. Ia masih tetap rebahan. Hingga beberapa menit kemudian ia beranjak dari posisinya. Kemudian keluar untuk menemui Anggi yang menunggunya di luar rumah. Ken, lo lama banget sih keluarnya. Keluh Anggi yang sedari tadi menunggu. Lo itu kenapa nyuruh gue kesini? Lo lupa? Besok gue mau tanding, seru Kenzi. Ia kesal dengan kekasihnya yang mengganggu waktu istirahatnya. Melihat wajah Kenzi yang nampak kesal, Anggi langsung menghampiri Kenzi dan kemudian gadis itu merangkul tangannya agar kekasihnya itu tak kesal kepadanya. Ya elah Ken, gue cuma mau lihat bulan sama lo, masa gak boleh? Bukannya gak boleh, gue mau istirahat, balas Kenzi. Baru juga jam 8. Masa lo tega ngebiarin gue duduk di sini sendirian? Anggi mulai memelas di hadapan Kenzi, yang seketika membuat pria itu menghela nafasnya. Kenzi akhirnya menarik Anggi untuk duduk bersamanya. Baiklah, gue akan nemenin lo. Nah, gitu dong. Lo itu ternyata perhatian juga ya sama gue, ucapnya sambil nyenggol. Beberapa saat setelah keduanya duduk, Anggi kembali berdiri. Lo mau apa? Kenzi bertanya. Gue mau bikin kopi buat kita. Tunggu bentar ya Ken. Anggi langsung buru-buru masuk ke dalam rumah untuk mengambil kopi. Beberapa menit setelahnya, ia kembali dengan membawa 2 cangkir kopi panas. Anggi segera menyerahkan salah satu cangkir kopi yang ia bawa kepada Kenzi. Ini Ken. Setelah Kenzi menerimanya, Anggi kembali duduk di samping Kenzi. Memang, bulan di malam ini memang sedang bersinar dengan terang dan sempurna sekali bentuknya. Sembari menyaksikan keindahan bulan, Kenzi pun bertanya, lo suka lihat bulan? Enggak juga, jawab Anggi tersenyum. Terus ngapain lo ngajak gue buat nonton bulan kalau lo gak suka? Protes Kenzi. Biarin aja. Gue lagi pengen aja ngabisin waktu bareng lo Ken. Anggi langsung menyenderkan kepalanya ke pundak Kenzi. Tiba-tiba suasana berubah menjadi hening dan yang terdengar hanyalah suara ranting yang bergoyang tertiup angin. Dan dalam keheningan itu, tiba-tiba saja Anggi bernyanyi. Full moon sway, gentle wind and all of one fine day. I was fool, couldn't let myself to go. Even thought I feel the end. Ini pertama kalinya Kenzi mendengar Anggi yang serius bernyanyi. Ia sampai tak bisa berhenti untuk tidak mendengarkannya. Suara Anggi begitu merdu. Kenzi sampai terdiam mematung karena terpesona dengan nyanyiannya. Begitu Anggi selesai bernyanyi, ia terkejut dan langsung menjauhkan dirinya dari Kenzi. Ia berpikir sepertinya Kenzi tak menyukai nyanyiannya. Sorry Ken, suara gue jelek ya? Enggak, Kenzi langsung merangkul tubuh Anggi, membuat mereka kembali berdekatan. Katakan, sejak kapan suara lo jadi bagus? Setahu Kenzi, suara pacarnya itu cempreng dan sangatlah berisik. Gue latihan vokal Ken. Kenzi terkejut. Kapan? Kok gue nggak tahu? Tentu aja lo nggak tahu. Gue kan latihannya di kamar mandi. Ya sekalian mandi Ken. Haha, dasar. Dan itu lagu siapa yang lo nyanyikan? Lagu gue sendiri. Sekali lagi Kenzi terkejut. Ia tak menyangka jika pacarnya yang bodoh itu bisa membuat lirik lagu. Mana liriknya berbahasa Inggris? Lo dapat dari mana kata yang berbahasa Inggris itu? Gue nanya ke mama. Hahaha, Anggi cekikikan. Dan tiba-tiba saja suara petir menggelegar yang membuat Anggi dan Kenzi kaget.
Suara dari petir tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan mereka di malam itu. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.